beresin ketawa ya. Tapi Bu Harumi kayaknya belum perkenalkan gitu. Oh ya. Halo teman-teman, sebelumnya saya Harumi, Head of Marketing Pacman. Biasanya saya yang memandu Twitter Space dari Pacman, diskusi karir bersama Pacman setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 7 malam. Nah, karena ini spesial bulan Ramadan, kita adanya Pack Buburit. Dan Pack Buburit dari tahun-tahun sebelumnya itu selalu diadakan di YouTube. Mungkin kita di tahun ini bakal ada alternating between YouTube sama Twitter Space gitu. Jadi untuk edisi pertama ini, karena ini edisi awal Pack Buburit di tahun 2024, kita spesial, kita memulai dengan YouTube streaming. Nah, mohon maaf atas segala kekurangannya karena kita udah lama banget nggak mengadakan Pack Buburit, udah 1 tahun gitu. Nah, di sini ada Mas Riyad. Silakan Mas Riyad perkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Riyad. Bentar, saya perkenalannya nyontek dulu. Saya Riyad, CTO dari Pacman dan Valiance. Kita ini sejauh apa perkenalannya? Iya. Pokoknya kita mungkin teman-teman yang udah pernah tahu Pacman sudah tahu ya. Kalau Pacman itu adalah tempat belajar bisnis, data, dan engineering. Sementara Valiance itu adalah lini bisnis kita yang lain yang fokusnya adalah consulting dan baik dari konsep maupun implementasi untuk machine learning dan data engineering itu sendiri gitu. Udah kayaknya. Ya, role-nya sebagai CTO. Oh iya. Ngapain sih Mas sebenarnya? Oh. Ya dikit aja. Oke. Ya, siapa tahu nggak tahu CTO itu apa. Jadi ya buat yang belum tahu CTO itu apa, CTO itu sangat bergantung sama kerjanya di mana. Jadi kalau misalnya makin kecil perusahaannya biasanya sih CTO-nya makin hands on ya. Tapi kalau saya sekarang lebih banyak fokus ke bikin slide. Jadi saya jadi PowerPoint engineer gitu. Tapi di luar itu kalau misalnya lagi ada project, saya juga merangkap biasanya jadi apa ya, project manager atau sejenisnya, solution architect. Kalau misalnya ada masalah di production, ya saya ikutan ngedebug. Kalau ada fitur yang mesti di-deliver dengan waktu cepat, ya saya ikutan ngoding. Jadi CTO itu apa tergantung tempat dan waktu gitu. Oh, oke. Nah, sekarang kan temanya tentang data driven culture nih ya. Kita mungkin di Pacman ya berusaha untuk menuju ke sana. Amin. Data driven ya. Nah, menurut Mas Riyad sendiri bisa dijelasin nggak data driven culture itu apa sih dari point of view seorang CTO atau Mas Riyad? Oh, oke. Data driven culture itu apa ya? Jadi seperti buzzword lainnya, definisinya itu debatable kali ya Bu, Ibu Harumi. Nah, ini dari point of view Mas Riyad deh gitu, sebagai CTO di perusahaan yang nggak kecil-kecil banget, nggak gede-gede banget, masih agak palu gada tapi juga nggak selalu hands on setiap saat gitu. Oke. Tadi yang pertama menurut saya term data driven itu lumayan loaded ya. Gitu. Jadi anggap kayak self driving car, kita duduk terus mobilnya yang nyetir gitu. Pertanyaannya, apakah kalau data driven itu kita duduk, datanya yang nyetir quote unquote gitu. Nah, kalau melihat orang-orang pakar-pakar data di luar sana sih banyak yang lebih suka pakai istilah data informed atau apa ya, data guided gitu ya. Jadi sementara di pasar udah terlanjur pakai term data driven gitu. Jadi kalau kita ngomongin data driven mungkin kita pakai istilah di pasar tapi pakai definisi yang agak apa ya, lebih akurat menurut saya gitu. Data driven itu kondisi di mana kita mengambil keputusan bisnis itu nggak cuma berdasarkan intuisi tapi juga didukung oleh data. Jadi ada komponen intuisi pasti nggak bisa hilang ya. Tapi intuisi kita itu harus diperkuat dengan data. Cuma intuisi kita itu juga, kita harus juga bisa menerima kalau ternyata intuisi kita itu nggak sesuai dengan data aslinya gitu. Jadi intuisi kita bisa salah. Karena gut feeling kita salah, maka kita berusaha untuk merefer atau membuat keputusan informed by the data, kurang lebih kayak gitu ya Mas.
Nah, siapa sih sebenarnya di suatu organisasi atau perusahaan yang harusnya bertanggung jawab atas ini atau bertanggung jawab mengenforce ini ke timnya gitu lebih tepatnya? Apakah CTO, apa CDO atau basically any kind of roles? Kalau yang kayak gini, nah ini satu meme yang saya suka, ini bukan soal data tapi biasanya ada ini sih, the spirit is willing but the flesh is weak gitu ya. Gitu. Jadi itu kayaknya dari Matius ya atau dari mana gitu. Nah, orang pengen data driven, organisasi pengen data driven, spiritnya willing tapi flashnya weak untuk melakukan eksekusi itu sulit gitu. Kenapa? Karena tadi siapa yang harusnya mengenforce pasti itu dari atas. Karena menjadi data driven, apalagi di perusahaan yang udah kompleks itu costly gitu, makan waktu, makan resource, dan yang uniknya juga di data, apakah ROI-nya langsung ketahuan? Itu nggak semuanya bisa ketahuan langsung. Di sisi ekstrim ada yang beropini bahwa harusnya ROI dari menjadi data driven itu nggak dihitung. Harusnya yang ditanyakan adalah apakah tim lain puas dengan keberadaan dengan sistem data dan menjadi data driven itu membantu pekerjaan tim lain. Jika iya, ya udah, ya itu ROI-nya gitu. Nah, tadi sama mana sih? Oh ya, jadi harusnya di-enforce oleh si level, tapi ya tadi yang sulit adalah ROI-nya mungkin nggak ketahuan gitu. Jadi balik lagi dengan ROI yang abu-abu, apakah si levelnya mau mengenforce? Itu pertanyaan sih. Itu pertanyaan di semua klien, semua organisasi yang pernah saya temui gitu. Oke, jadi karena tidak ketahuan dengan pasti apa benefitnya, maksudnya kayak secara instantly gitu benefitnya apa, jadi kayak mereka biasanya little motivation untuk nge-enforce itu ya. Kurang lebih gitu. Iya. Ada yang tinggi, ada yang nafsu tapi lama-lama bensinnya habis. Ya, vary lah dari antar organisasi gitu. Nah, tadi kan Mas Red bilang bahwa kayak ada yang nafsu tapi lama-lama bensinnya habis. That implies nih kayak kalau gue nge-infer dari pernyataan tersebut gitu, membangun data driven culture itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Karena kayak bensin habis berarti kayak perjalanannya panjang nih gitu. Nah, berapa lama sih Mas buat ngebangun data driven culture yang baik gitu sebenarnya di suatu organisasi? Oke. On average lah. Oke, on average nggak tahu, tapi ada saat ini balik lagi tergantung sekompleks apa bisnis proses yang udah jalan ya. Tapi saya ngobrol dengan beberapa tempat yang pengen implementasi data analitik gitu, bahkan 4 tahun pun satu bisnis proses belum selesai di transformasi gitu. Faktornya banyak lah, tapi dalam 4 tahun mereka sudah punya progres tapi nggak sesuai dengan imajinasinya di awal gitu. Nah, sementara di sisi lain kita juga kita tahu ada bisnis yang cenderung lebih sederhana bisnis prosesnya. Misalnya jualan jilbab gitu ya, dengan satu distributor jilbab punya satu toko, terus distribusi ke seluruh Indonesia. Kan bisnis prosesnya harusnya satu gitu ya, cuma quote unquote nyari distributor, lalu nyari orang yang mau redistribute dan menghubungkan keduanya. Oke, mungkin punya gudang, ada stok opnam dan lain-lain, tapi pada dasarnya mungkin karyawannya cuma 3-4 orang, semua bisnisnya ditangani lewat Excel gitu. Ini lebih cepat sih harusnya untuk dikonversi menjadi sesuatu yang data driven gitu. Ya, sebab nggak terlalu kompleks gitu ya Mas? Nggak terlalu kompleks, apalagi dengan cuma jumlah orang yang 3-4 orang ya, keberadaan data itu terpusat di orang-orang di sini aja, dan hopefully nggak punya
apa ya, konflik of interest antar orang, kayak kalau misalnya di perusahaan gede beda divisi, beda KPI, ya you know gitu. Kecenderungan untuk fraudnya lebih besar juga, dan mungkin kita nggak ngomong fraud dulu ya, tapi beda KPI, vested interest lah ada. vested interest. Oke, jadi kayak kalau disimpulin dari segmen satu ini, di mana kita masih membahas nih apa sih data driven culture dan siapa yang harus enforce, berapa lama gitu. Data driven culture sebenarnya lebih ke arah at least your organization itu making decision dari informed by the data gitu, bukan dari gut feeling aja. Itu satu. Yang enforce siapa, tentunya harusnya dari the top management gitu, C-levelnya. Tapi ya ini memang kadang mengalami tantangan karena tidak semua C-level memiliki motivasi atau keteguhan, tekad yang kuat untuk menginforce itu ke timnya gitu, karena memang prosesnya juga nggak sebentar gitu, bisa 4 tahun lebih, tergantung how complex the organization is dan kayak berapa banyak aktor-aktor yang terlibat di dalam bisnis proses yang berjalan di dalamnya gitu. Gitu ya, Mas. Mungkin biar lebih konkret kita coba kasih contoh. Ya, boleh. Ya, bukan saya megang sih kalau di Pacman, tapi sedikit banyak saya tahu gitu. Masalah data driven ini kalau kita misalnya ngomongin bisnis digital, B2C yang jualan dari banyak channel marketing gitu ya misalnya. Wah. Contohnya spesifik sekali. Kayak agak triggered. Lanjut Mas. North Star metricnya dari bisnis yang kayak gini mungkin paling gampang revenue per bulan gitu, atau jumlah leads per bulan. Nah, data drivennya di mana gitu? Ya pada tahap pertama mungkin setidaknya kita punya Excel yang mencatat revenue per bulan, jadi kita bisa lihat tiap bulannya naik atau turun. Nah, itu mungkin bahasan segmen selanjutnya soal teknisnya data driven. Tapi pada tahap selanjutnya ya kita bisa mengarahkan pada pengawasan setiap channel, atau kita bisa kita bisa melihat setiap channel itu naik atau turun, lalu treatment terhadap channel itu akan kita sesuaikan dengan tren atau datanya, yaitu itu adalah contoh dari menjadi data driven dalam bisnis B2C gitu. Sebenarnya banyak contoh yang lebih kompleks dan lebih sulit diimplementasikan lagi, tapi untuk gambaran umumnya seperti tadi. And I admit itu nggak easy, it's not easy untuk nge-enforce my team untuk ya nyatetin engagement kayak sesuatu yang ya maksudnya tinggal diekspor gitu sebenarnya dari platform gitu, dari channel itu juga nggak semudah itu untuk di-enforce tiap saat, dan mereka disiplin dalam menjalankannya gitu. Memang challenging sih untuk itu udah managerial challenge ya masuknya. Bahkan di dalam kondisi alat bantu pencatatan pun sudah tersedia, ya apalagi kalau di enterprise, mungkin kita bilang yang konvensional banget, pabrik gitu ya. Tanggung jawab utama mereka adalah menyelesaikan pekerjaan, bukan mencatat proses pengerjaannya gitu. Jadi ya apakah bisa kita salahkan kalau misalnya pencatatan datanya sendiri bermasalah? Ya kalau nggak ada sistem reward sama punishment sih kayaknya susah juga ya gitu. Kalau bukan KPI tapi kita harap mereka melakukan yang benar gitu, sulit kayaknya. Nah kalau kayak gitu Mas, dari pengalaman Mas Riyad gitu, apa sih yang perlu disiapkan oleh C-level atau manager, bahkan staff itu sendiri gitu ya, staff yang mungkin bertanggung jawab atas suatu kayak tadi marketing channel gitu. Dia kan harusnya punya kayak sense of belonging dan sense of ownership dari apa yang dia kerjakan end to end semestinya, ideally gitu. Nah apa yang harus disiapkan untuk kayak bisa menjadi lebih data driven selain tekad yang kuat dan kedisiplinan? Oke. Sebenarnya kalau untuk individu bagaimana agar itu ada setidaknya 2 pertanyaan di situ. Bagaimana agar individu itu
bisa jadi data driven dan ataupun organisasi ya, dan bagaimana agar mereka mau gitu. Nah, biar bisa itu kan sebenarnya komponennya adalah mereka tahu caranya dan mereka dapat tools yang mendukung gitu ya, atau infrastruktur sistem apapun yang mendukung gitu. Nah, kalau misalnya agar mereka tahu caranya, ya mereka perlu ngerti ya at least cara baca data, cara menginterpretasi data dan hal-hal seperti itu. Nah, ditambah lagi mereka mesti punya akses ke data yang benar gitu. Jadi datanya ada, datanya benar, dan mereka tahu cara menggunakannya. Ini modal dari individu untuk menjadi lebih data driven ya. Nah, bagaimana itu untuk masing-masing orang ya. Tapi kalau untuk sebagai organisasi ya, kalau misalnya kita pakai sistem apa ya, laissez-faire kali ya, semua orang kita harapkan melakukan hal yang benar nggak sih? Jadi gimana? Dengan free will-nya mereka kalau milih jalan yang benar. Iya gitu. Tapi kalau misalnya enggak ya, apa sih, saya sempat baca ada, kalau buat manusia itu ada tiga level. Ya secara psikologis ada 3 level something yang bisa membantu mereka mengambil keputusan. Yang pertama, karena mereka takut disakiti gitu. Jadi misalnya itu paling primal lah gitu ya. Jadi misalnya individu tidak data driven terus dipukul gitu. Ya itu paling primal. Yang selanjutnya itu misalnya ada apa ya, kebaikan atau kesenangan yang datang dari sana gitu. Nah, people response to insentif. Iya, insentif bentuknya, benar. Yang ketiga adalah yang kita harapkan terjadi, ada social punishment kalau mereka tidak melakukan itu gitu. Jadi mungkin di organisasi data driven yang sudah matang di masa depan gitu ya, saat semua kendaraan adalah kendaraan listrik yang bisa terbang gitu, kalau kita nggak data driven akan dikucilkan oleh teman-teman. Nggak masuk akal nggak ya gitu. Tapi itu apa ya, tingkat tertingginya dari alasan seorang menjalankan sesuatu mungkin ya. Oke, menarik. Mari kita kucilkan. Kayaknya udah sore-sore udah kayak haus dan lapar makin halu kayaknya. Iya, benar. Well, tadi Mas Ria sempat bilang bahwa kayak kemampuan untuk orang-orang mengolah atau menjadi data driven gitu, itu kayak berarti refers to kayak technical skills juga, dan kayak knowledge apa aja sih Mas, atau skills apa aja yang perlu disiapkan. Terus kan membangun sampai ke sana mungkin untuk apalagi untuk organisasi yang very conventional, terus ya for lack of better words gitu, misalnya kayak tadi contoh-contohnya adalah si UMKM yang mungkin juga pekerjanya nggak semuanya tuh orang-orang yang I'm not saying kayak educated, tapi yang melek data segitunya atau melek teknologi segitunya gitu. Apa yang bisa membantu perusahaan untuk kayak menjadi becoming more data driven? Sebenarnya balik lagi ke poin tadi ya. Kalau misalnya kita reverse gitu, apa yang menghambat orang atau organisasi menjadi data driven gitu? Yang pertama datanya, yang kedua drive-nya. Nah, untuk masalah data tadi bahkan di level mau di level UMKM, mau di level enterprise pun, syaratnya agar bisa data driven adalah datanya ada. Dari sisi data ya, datanya ada, datanya bisa diakses, dan datanya berkualitas gitu. Karena kalau misalnya datanya nggak ada ya apa yang mau dipakai gitu. Tapi terus accessible juga sama. Kalau misalnya anggap si UMKM tadi data ada, tapi data ini login ke misalnya vendor point of sales yang mereka pakai gitu, nggak bisa dikeluarin, ya nggak membantu datanya gitu. Yang ketiga adalah datanya berkualitas. Kalau misalnya data yang mereka catat sendiri salah, ya sebagai manusia
kita pasti nggak percaya. Yes, ya di awal kita mencoba data driven, terus datanya salah, ya more likely kita tidak akan percaya lagi. Kita udah kehilangan interest lah untuk menjadi data driven gitu. Garbage in, garbage out juga ya, kayak dalam data. Terlepas dari kenyataan bahwa ya kalau dari riset sih emang kalau kita beneran data driven, ROI-nya 350%, bla bla bla, risetnya banyak gitu ya. Tapi ya, yang berhasil dieksekusi itu jauh lebih kecil. Nah, cuma masalahnya tadi kalau manusia kan cenderung apa ya, pengen quick win, pengen ada result yang instant, kayak riset anak kecil yang satu kue sekarang atau 2 kue entar gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya ada satu kue sekarang terus nggak enak, ya apa sih ya gitu lah. Ya udah kuenya nggak ada sekarang gitu, udah diusahain tetap nggak ada, meskipun di ujung sebenarnya sangat mungkin ada apa ya, price yang gede di sana. Itu dari sisi data. Nah, untuk nge-tackle ini ya yang diperlukan adalah kalau di kita sih istilahnya assessment atau scoping lah terhadap dari kondisi dari data si perusahaan. Kalau ternyata realitanya memang datanya tidak ada dan tidak siap, ya kita harus mundur dari bagaimana agar datanya ada dulu. Itu yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Jadi dengan contoh tadi, ya bisa nggak kita deal-dealan dengan POS-nya misalnya untuk mengeluarkan data secara periodik. Jadi setidaknya datanya mau bentuknya Excel juga ya udah apa, yang penting datanya bisa keluar dulu. Ini masalahnya nyata karena kalau kita pakai sistem ERP yang gede, ngeluarin data itu costly. Ngeluarin data itu add-ons dari service-nya si ERP. Ya, saya pernah ada project yang batal ya atau ditolak gara-gara biaya untuk mengeluarkan datanya itu sendiri mungkin udah puluhan ribu dolar dan antri berapa bulan gitu. Jadi ya udah nggak mungkin dikerjakan gitu. Oh, wow. Nah, tadi kan Mas Riyad ngomongin tentang project gitu. Ya, as we know kita di Valiant itu banyak mengerjakan proyek-proyek terkait data analytics dan machine learning dan AI ya, development kayak gitu. Dari pengalaman, kalau tadi kan kita selalu ngambil point of view dari kayak kita sebagai company, Pacman gitu ya, company yang nggak startup amat, tapi kayak ya masih startup lah, hitungannya masih kecil, tapi kayak nggak kecil-kecil banget juga. Nah, dan emang kita perusahaan data gitu yang pastilah kayak harapannya menjadi lebih data driven, atau kayak kita sendiri melek data gitu. Masa kita ngajarin data ke orang tapi katanya berantakan gitu kan. Nah, kalau di klien kita kan macam-macam nih Mas, kayak ada pemerintahan, ada yang very konvensional juga, pabrik gitu-gitu. Nah, di Indonesia tantangan terbesar menjadi data driven itu dari misalnya kayak dari 3 poin tadi gitu, itu yang mana Mas? Tadi ada yang kasus ERP-nya mahal, tapi kayak yang paling sering ditemuin itu apa sih sebenarnya? Apa bottleneck-nya sumber daya manusianya memang, atau teknologinya? Oke. Kalau yang saya temui selama ini ya ini kalau perusahaan apa klien yang udah apa ya kita ngomong jargon, kita pakai term aja, klien yang biasanya udah punya data warehouse atau udah lebih aware dari nilai terhadap nilai dari datanya itu lebih enak. Biasanya yang jadi masalah adalah definisi dari data gitu. Jadi kadang-kadang sistemnya berubah di tahun berapa, definisinya berubah, atau kadang datanya inkonsisten dan lain-lain gitu. Itu kalau enterprise yang sudah coba digital transformation ya, biasanya udah seringnya sih udah di sana. Cuma kalau kita ngomong sama yang lebih konvensional lagi, masalah data availability itu jadi ya biasanya dari sana sih. Kayak pabrik itu misalnya mau memprediksi sesuatu terkait proses atau kinerja mesin, ya informasi terkait kinerja mesinnya sendiri mungkin nggak pernah dicatat, atau mungkin dicatatnya di kertas pen and paper gitu. Di bahkan klien yang finance
ya salah satu lembaga keuangan yang pernah kita temui itu juga pencatatannya masih pen and paper, padahal aset under manajemennya kayak ratusan miliar gitu ya. Cuma gitu, masalah startnya adalah datanya belum digital gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya kliennya pemerintahan, apalagi kalau misalnya pemerintahan yang tidak punya kontrol terhadap input data gitu ya. Soalnya di pemerintahan kan pekerjaan itu relatif silo ya gitu. Jadi divisi A bertugas mengolah data, divisi B bertugas mengumpulkan data dan lain-lain gitu. Nah, kalau mereka nggak punya kontrol terhadap input datanya, sementara mereka harus mengolahnya, ya lagi-lagi kita ke konsep garbage in garbage out. Jadi tadi kita nggak usah ngomong analitik dulu, saya rasa menjadi data driven di Indonesia itu startnya adalah dengan punya data yang bersih aja gitu. Asal besarnya di sana gitu. Oke, nah sekarang gue jadi agak terpantik gitu mendengar jargon, nggak tahu ya. You always say it kayak data bersih gitu. Data bersih itu idealnya kayak gimana sih? Mungkin banyak teman-teman yang menonton di rumah gitu kayak nggak tahu kayak data bersih itu kayak gimana. Apakah data seperti data mainan yang sampel yang bersih banget itu atau kayak gimana sih? Atau gini, mungkin ciri-ciri perusahaan yang punya data yang bersih, data yang baik itu kayak gimana sih gitu? Wah, yang kedua dulu ya. Ciri-ciri perusahaan yang datanya bersih itu gimana? Ini agak susah sih, tapi kalau saya ngerasa kalau misalnya lagi project kan gitu sama perusahaan, kalau misalnya fase pendefinisi, misal kita proyekannya bikin model machine learning gitu. Kalau fase pendefinisian datanya itu cepat dan saat dilakukan EDA ya exploratory data analytics-nya itu juga nggak ada yang aneh-aneh, itu bersih. Jadi lebih mudah kita ngelihat case-nya dulu, oh ini bersih atau enggak gitu. Tapi mendefinisikan sebenarnya agak sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomong hal yang lebih abstrak, ya cukup banyak rule untuk mengevaluasi apakah data itu bersih apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita baca teori soal data quality, ada istilahnya yang pertama kan data itu biasanya bentuknya kolumnar atau tabular gitu ya. Yang pertama, apakah di dalam satu kolom data itu konsisten nilainya gitu. Lalu apakah judul dari kolom itu mencerminkan ya nyambung dengan nilai yang ada di kolom datanya sendiri gitu. Nah, ini bisa kita extend lagi, jadi kita sambungkan dengan apakah antar kolom, antar table atau antar CSV gitu datanya konsisten. Ya, kita bisa bikin banyak rule untuk melihat data itu bersih apa enggak gitu ya. Bukan data bersih apa enggak, untuk memberi nilai ke sebuah data. Nah, masalah definisi bukan definisi tapi threshold, apakah sebuah angka itu misalnya data itu 70% bersih, jadi kita bisa terima, atau 60% bersih, itu bisa kita terima atau enggak. Itu susah karena balik lagi datanya mau dipakai buat apa dan ROI yang kita expect dari data ini seperti apa gitu. Jadi ngomong data bersih apa enggak itu gampang, cuma untuk secara jujur menilai data itu secara objektif menilai data yang bersih apa enggak itu kerjaan consulting sih. panjang ya. Butuh skopi dan lain-lain dulu ya. Oke. Thank you Mas Riyad. Nah, sekarang kita udah ada pertanyaan di sini. Hai Kak, mau tanya gimana cara menyampaikan pentingnya data driven ini ke manajemen atau tim di kantor? Dan biasanya butuh waktu berapa lama supaya budaya ini bisa terimplementasi dengan baik? Nah, sebenarnya pertanyaan yang kedua mungkin kita udah sempat bahas di segmen pertama, tapi ya mungkin di refresh lagi. Tapi kayak ini kasusnya manajemennya tidak enforce data driven culture, tapi kayak dari bawahnya punya kesadaran itu. Nah, itu gimana Mas? Oke. Kalau buat manajemen sih saya rasa paling enak ditakut-takutin ya.
Jadi dan kalau kita ngomong hal abstrak kayak kita harus menjadi data driven agar A B C D itu lumayan sulit sebenarnya, apalagi kalau prosesnya itu bottom up. Nah, kalau Kak Del Reitam megang satu hal yang cukup signifikan, misalnya aware dengan kondisi fraud gitu ya. Fraud kan itu related ke duit, kerugian gitu. Kalau Kak Del Reitam bisa menjustifikasi kerugian saat ini dibandingkan dengan kalau kita data driven, apapun definisinya data driven ya, itu berapa dan nilainya worth buat manajemen, harusnya itu bisa jadi bahan pertimbangan manajemen gitu. Mungkin lebih ke arah apa ya, kadang case by case ya, kayak kita juga kemarin luput untuk ya kita bisa meregresi dan segala macam, terus kita luput meregresi ingat gak sih price and then kayak our team bilang bahwa oh ya ini kayaknya harga kita ketinggian, tapi tahu dari mana kan ketinggian, kayak kita nggak tahu, padahal itu bisa harusnya dianalisis gitu. Dari situ baru CEO kami ya udah cepetan lu bikin analisisnya gitu. Ya gitu ya, lebih kayak gitu, ada urgency di situ sama oh ya ini important untuk dilakukan. Ya, cari case yang menakutkan lah. Salah satu contoh di yang lagi kita garap sekarang itu mereka menjadi data driven setelah ketahuan ada fraud yang jumlahnya luar biasa. Ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada kondisi luar biasa kayak gini ya sebenarnya cukup sulit menjustifikasi, karena ya apa ya, kita cenderung lembama. Kita malas berubah, ada bisnis as usual yang jalan, untung ya udah ya udah gitu. Ya, pas klien kita yang minta apa dibikin anomaly detection atau apa juga menemukan fraud dulu kan ya, iya, baru kayak jalan itu project. Nah ini mirip sama kalau di data engineering ya, di data warehousing atau end goalnya di business intelligence gitu. Yang kita tangani ya kita nggak bisa langsung merubah satu perusahaan gitu. Yang penting itu kita harus memprioritaskan mana yang kuat, yang bisa jadi bahan jualan untuk perubahan gitu. Jadi kasus apa yang kira-kira dianggap penting oleh manajemen sehingga akan diberi lampu hijau untuk dilakukan transformasi di dalamnya. Jadi kalau di saya lupa istilahnya, kalau di data engineering itu kita perlu memilih grain, bukan grain, pokoknya sebelum itu ada lagi, tapi memilih satu sumber data yang kritikal sehingga harus bisa kita monitor dengan segera, kayak gitu lah kira-kira. Gitu. Nggak mungkin kita lakukan langsung ke semua perusahaan, karena ada klien yang bilang digitalin semua gitu, semua itu definisinya apa, batasnya gimana, nggak jelas. Ya, paham. Nah, ada pertanyaan kedua dan ketiga nih Kak. Halo, kalau tren di industri ini apa sih yang dibutuhkan dalam hal analytics? Apakah visualisasi data aja cukup atau sudah harus ke predictive modeling seperti data science? Mungkin for lack of better words gitu, apakah semua hal harus pakai data science dan ML-an? Itu sering banget pertanyaan muncul juga gitu. Sebenarnya enggak sih. Apa? Kalau kita ngomong level of analytic ya, kan di zaman berapa, mungkin 10 tahun terakhir boomnya gede, jadi semua orang bikin teori sendiri dan bikin visualisasi animasi sendiri soal data gitu. Ada yang bikin piramida hierarchy of needs dari data science, ada yang bikin Gartner ngeluarin banyak macam chart yang saya juga nggak hafal, susah ngafal gitu. Tapi kalau kita simplify, 3 kebutuhan gede dari analytics itu adalah untuk tahu apa yang sudah terjadi, ini bentuknya reporting. Yang kedua, apa yang sedang terjadi saat ini, itu mungkin kita simplify sebagai alert ya istilahnya. Lalu yang ketiga, apa yang akan terjadi di masa depan gitu. Ini mungkin
mungkin kalau kita ngomong model prediktif itu arahnya lebih ke yang terjadi di masa depan gitu. Tapi kalau misalnya 2 part pertama aja belum, ya yang pertama apa ya, fondasinya aja belum matang gitu untuk predictive stuff lah gitu. Jadi yang kapabilitas minimum yang pertama adalah apa yang kita analitik itu bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu dulu dan alasannya apa gitu. Setelah itu baru kita bangun secara bertahap. Jadi kita nggak loncat-loncat ngerjainnya. Oke, dan itu memang harus selalu, misalnya suatu organisasi yang mau menjadi data driven itu harus selalu secara bertahap kayak gitu ya? Atau well it's different case by case kayak tadi, oh ya ini ada case yang gede banget yang dramatis gitu, terus kayak oke, mungkin kita emang nggak punya reporting di sini historically, tapi kayak kita berusaha untuk langsung loncat ke prediktif karena dibutuhkan saat ini gitu. Ini ada masalahnya segede ini gitu dan kayak ini very real gitu, ini konkret. Itu gimana? Masalah tadi ini kita prediktif, preskriptif, bla bla bla, reporting sama prediktif itu kita nggak ngomong sebagai perusahaan ya, tapi kita ngomong di bisnis prosesnya dulu gitu. Jadi tadi masalah misalnya fraud gitu, tahap pertamanya apa sih sisi prediktif, sisi reportingnya kita fraud itu misalnya dari jumlah uang yang dibayarkan, misalnya apa ya gitulah. Kita bisa tahu nggak jumlah uang yang keluar masuk itu berapa? Kalau itu kita bisa belum tahu, sulit buat loncat ke deteksi fraud gitu. Jadi yang harus kita pilih dulu adalah bisnis prosesnya, baru kita bangun kapabilitasnya secara bertahap untuk bisnis proses yang kritikal tadi. Gitu. Oke, jadi di sini kacamatanya nggak bisa makro, tapi kayak mikro dari each business process, bahkan bukan each function gitu, karena satu function bisa bisnis prosesnya macam-macam teman-teman gitu ya. Dan bisa ada bisnis proses yang ditangani oleh banyak fungsi gitu. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi ketiga. Halo Bang, mau tanya, misal kalau di kondisi setiap divisi itu belum punya tim data, sebenarnya step pertama yang harus dilakukan untuk membuat tim-tim ini bisa mengolah data tanpa hire orang data itu apa ya? Oh iya. Oke, konsultan. Oke. Nah, ada istilah itu sih. Kalau di yang begini ada istilahnya shadow data team sebenarnya. Jadi tim yang sebenarnya nggak punya KPI buat ngurusin data, tapi karena kebutuhan hidupnya tergantung data gitu ya, akhirnya mereka ngerjain sendiri gitu. Nah, sebenarnya ngurusin data itu kan proses yang panjang dan butuh banyak skill set ya. Kita ngurusinnya di sisi mana? Apakah mengambil datanya, membersihkan datanya, mengagregasi, memvisualkan atau melakukan analisis gitu. Nah, step pertama mungkin ya baca bismillah lalu mikir dari apa yang kita butuhkan dari data ini dan tahap apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke sana gitu. Jadi kalau misalnya datanya udah ada, misalnya mas yang ini datanya udah ada, tim IT sudah menyediakan data di database gitu. Ya berarti bagian data collection sudah bisa kita skip ya. Lalu selanjutnya adalah apakah Mas bisa mengakses datanya. Jadi Mas perlu belajar cara mengakses data di database. Setelah itu bagaimana cara memprosesnya? Apa perlu pemrosesan aneh-aneh, perlu wrangling, mungkin Mas perlu belajar Python. Tapi kalau enggak, ya mungkin cukup langsung diolah di Excel, atau mungkin juga tim IT-nya sudah punya jenis alat BI kayak Tableau, Power BI dan Metabase. Ya Mas belajarnya bagian itunya gitu. Jadi step pertamanya adalah menyadari kebutuhan dulu, lalu mempelajari komponen yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya tadi. Sangat abstrak. Oke, mungkin sekarang gara-gara pertanyaan ini saya jadi terinspirasi atau teringat gitu, banyak banget perusahaan di luar sana yang kayak suka nanya gitu ya,
lebih baik mana sih, since kayak mereka tahu gue kerja di Pacman dan Valiance, both of them gitu ya, dimana Pacman itu menyiapkan talent data, sementara Valiance itu menyiapkan service untuk melakukannya oleh kita gitu, maksudnya kayak konsultasi gitu. Nah sebenarnya buat perusahaan yang baru mau merintis atau baru mau mengenforce data driven culture di company-nya gitu, itu lebih baik yang mana, membangun data tim sendiri, which is membangun talentnya, meng-upskill mereka atau mereskill mereka jika diperlukan kayak tadi ya, misalnya say timnya belum punya kapabilitas untuk itu gitu, terus kayak di train lah mereka untuk bisa, atau memang kayak pakai konsultan. Nah, kalau udah budget konsultan. Karena kita jualan. Iya. Tapi anyway, meskipun pakai konsultan ya kita lihat skemanya pemerintah gitu. Lagi-lagi tiap tahun ada tahun -1 ada konsultannya, terus di tahun selanjutnya ada implementasi, lalu operasionalisasi juga mungkin dilakukan oleh vendor gitu. Ya kalau memang yang kayak gitu memenuhi kebutuhan dan ada budget ya mungkin nggak ada masalah gitu. Tapi kalau buat yang budgetnya nggak segede pemerintahan gitu, biasanya sih kalau yang kita lihat itu prosesnya paralel gitu ya. Salah satu project yang pernah kita nggak jadi ngerjain, tapi ya kita ikutan beberapa lama di awal sebelum project yang kick off gitu. Mereka memilih yang pertama pakai konsultan di beberapa bulan awal untuk membangun sistem analitiknya agar mereka bisa lebih cepat menjadi data driven gitu. Tapi paralel tim datanya sendiri itu belajar dengan si konsultan ini agar bisa memahami konsep analitik, lalu bisa melakukan tweaking pada barang yang sudah dibangun sampai akhirnya bisa jalan sendiri gitu. Nah kalau di teknologi sih biasanya istilahnya build operate transfer gitu ya. Jadi vendornya ngebangun dulu, mau project kecil mau project gede, tapi vendornya membangun, membantu menjalankan sambil melakukan transisi handover kepada si klien. I see. Nah, kalau misalnya ini perusahaan atau organisasi ingin bangun tim data sendiri gitu, yang perlu di-hire pertama kali atau perlu skillsnya perlu ditingkatkan pertama kali bagaimana? Karena kan data analitik dan data science itu team sport sebenarnya gitu. Kalau misalnya kita di production level gitu, kita tahu kayak itu nggak dikerjakan satu orang doang gitu kan, ideally gitu. Nah jadi kayak part yang mana nih ya harus ada dua, apakah dari data engineeringnya karena dia yang bertugas menyiapkan tadi data bersih segala macam infrastruktur gitu, atau data scientistnya, data analis, atau kayak gimana ini mas? Case by case dan sangat opinionated ya. Okay. Tapi kalau saya rasa buat biar ada quick win itu harusnya yang di-hire head of BI dulu gitu. Ya, karena apa ya, data engineering itu nggak ada end product yang bisa dipakai sama manager atau sama si level sebenarnya. Ya, oke, datanya bisa masuk dengan rapi, ya pipeline-nya hijau terus lah tiap hari, nggak pernah merah gitu. Tapi end product-nya nggak ada. Sementara yang untuk meningkatkan kepercayaan kepada tim data itu kan si level butuh hasil yang lebih konkret ya. Meskipun mungkin nggak ada ke bisnis ya, tapi data visualization data visualization itu hasil yang konkret gitu. Jadi kelihatan bisa ke-track metriknya, kita penjualannya lagi naik apa turun, bisa dilihat warna-warni gitu. Jadi kalau yang mau kalau yang mau implementasi hal ini, ya saran saya ngejarnya adalah hal yang visual dulu biar bisa merasakan manfaatnya. Jadi ya misalnya ya paling umum bentuknya dashboard, ya macam-macam, bisa dashboard custom, bisa Power BI, Tableau dan lain-lain gitu.
masalah uh, predictive analytics, data science, infrastruktur data engineering itu ntar aja setelah kita merasakan menjadi data driven atau data analytic ini memang bermanfaat. Kalau enggak jadinya biasanya lebih nggak sabaran tadi, kayak udah invest kenapa nggak ada return gitu. Ya, karena jadi kayak ya ini in our personal opinion atau in Riyad's personal opinion gitu, untuk menjadi data driven supaya kayak termotivasi terus juga untuk kayak enforce itu, mending kita aim objektif paling cepat itu atau quick win-nya adalah sesuatu yang kayak kalau makan cabai langsung pedes gitu, for lack of better words. Nah, tapi kan gini ya, kayak sekarang udah ada banyak juga apa ya, kayak easy no code solutions gitu, yang kayak ya platform-platform yang bisa bikin say tadi kalau misalnya cuma visualisasi apa segala macam gitu. Yang jadi kendala kan mungkin di belakang itu gitu, kayak timnya nggak siap, bacanya susah karena nggak bisa interpretasi segala macam. Nah itu ada solusi atau saran nggak yang bisa di Iya benar. Bikin visualisasi itu satu hal yang tadi benar relatif lebih mudah gitu. Yang jadi masalah kan business intelligence itu bukan hanya visualisasi data gitu. Jadi sebenarnya itu the whole suite yang isinya data kita ada di mana, apa yang pengen kita track, misalnya revenue, habis itu datanya ada di mana, gimana menyambungkannya, lalu itu part teknologinya, tapi part people-nya dan prosesnya itu gimana cara baca datanya dan apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita sudah baca data itu. Scope-nya dari business intelligence gitu. Nah kebetulan ini hal yang sudah beberapa kali kita kerjakan ya di berbagai level gitu. Nah di bulan ini ya kita ada diskon untuk teman-teman yang berminat mencoba nyelupin kaki ke bidang untuk bisnis yang pengen coba nyelupin kaki ke bidang business intelligence gitu ya. Misalnya UMKM yang selama ini nyatet revenue di Excel, terus kita udah punya data, kita udah tahu revenue bulan ke bulan, selanjutnya apa gitu ya. Kalau dari konsepnya business intelligence kita bisa bantu misalnya membangun itu menjadi dashboard yang online gitu, yang datanya terkumpul di satu tempat, teman-teman nanti bisa lihat revenue-nya secara terus menerus, dan dari sana kapabilitasnya bisa kita kembangkan lagi. Misalnya mau berdasarkan tren 1 tahun terakhir kita mau memprediksi di bulan depan revenue kita kira-kira berapa ya. Hal semacam itu hal yang sudah kami terapkan secara internal sebenarnya. Jadi kita udah punya dashboard analytics ya yang memprediksi berdasarkan sales kita di tanggal sekian di akhir bulan kira-kira dapat berapa gitu. Ini predictive analytics tapi enggak base-nya statistik, bukan machine learning yang mesti di-train segala macam karena udah jadi terlalu kompleks kalau ke arah sana. Lalu juga misalnya teman-teman mau ngelihat root cause analysis dari sebuah kejadian gitu ya, misalnya salesnya turun gara-gara apa, salesnya naik gara-gara apa ya, itu approach-nya banyak, tapi kita bisa bantu bikinkan versi sederhana dulu, misalnya approach yang rule based gitu. Nah, untuk bisa pakai solusi tersebut gitu, kayak perusahaan at least punya skill set apa tuh, atau punya kapabilitas apa gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang kalau dari ini service ini kan ya kita sadar banyak yang fokusnya bukan di data analytics tapi ke bisnis ya. Jadi yang pertama at least punya data gitu. Pasti harus punya data dulu, kalau enggak kita akan mundur jauh banget sampai ke nyari data di mana ya. Jadi kalau misalnya penjualannya udah dicatat di Excel ya itu starting point yang baik gitu. Tapi kalau misalnya selama ini
infonya cuma di WA misalnya gitu ya, lewat chat, ya mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut. Itu yang pertama, masalah data. Yang kedua masalah orang yang terlibat. Lagi-lagi kita sadar banyak yang prioritasnya fokusnya bukan mempelajari cara membaca data. Jadi kita pasti sediakan skema yang kayak saya singgung tadi, build operate transfer. Setelah kita bangun, kita akan ajari cara penggunaannya sampai teman-teman bisa baca sendiri gitu. Lalu kalau misalnya mau didampingi terus-menerus, itu juga bisa kita bantu. Misalnya kita siapkan analis yang akan membaca polanya per bulan, lalu memberitahu jika ada potensi anomali dan lain-lain gitu. Jadi ya selagi teman-teman punya data dan ada keinginan untuk mendapatkan nilai lebih dari data tersebut, ya kita akan bantu akomodir. Oke, menarik. Saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Tapi ya menarik bahwa solusi dari Valia saat ini gitu itu build operate transfer tadi. Jadi kayak memang bedanya mungkin sama platform di luar sana. Ini gue jadi agak jualan kasar banget, tapi kayak bedanya sama platform di luar sana itu kita nyediain juga kayak dukungan gitu ya, dukungan dari tim data kami ya, expert di bidang data ya, setidaknya untuk menginterpretasikan data dan kayak membimbing tim dari bisnis-bisnis yang belum punya kapabilitasnya gitu. Tapi ya kalau misalnya memang mau ningkatin kapabilitas tim teman-teman, bisa banget untuk masukin tim teman-teman di kelasnya Pacman gitu, ambil BI engineer kalau gitu ya Mas ya. Karena ya in our humble opinion itu salah satu role yang mungkin paling gada bisa dibilang gitu ya, untuk kayak jadi first stone atau kayak foundation dari tim data yang bakal dibangun kayak gitu. Itu sedikit tentang intermezzo atau promosi dari produk terbaru dari Pacman. Kebetulan kita baru launching kemarin, jadi ya sekalian saja dibahas di sini. Oke Mas, mungkin ini udah beberapa menit terakhir, boleh kasih closing statement beda dari sesi hari ini, mungkin untuk teman-teman yang mau build data driven culture di timnya atau mungkin di level perusahaannya, di bisnisnya gitu, apa pesan, kesan, dan penyesalan. Oke. Mungkin lebih ke recap. Jadi kalau misalnya teman-teman ya mau levelnya manajer, mau levelnya direktur dan lain-lain, pengen menerapkan ini, ya komponen besarnya ya kayak change management pada umumnya sih. People-nya, prosesnya, sama teknologinya gitu. Teknologinya ini rely ke data. Jadi yang pertama, teman-teman perlu punya data, teman-teman perlu data yang aksesibel, dan datanya juga harus bisa dipercaya. Kalau enggak ya itu jadi uphill battle gitu sih. Ya anyway ini pasti uphill battle gitu. Itu tapi selanjutnya dari sisi people ya gini, manusia itu kan punya bias, punya keterbatasan kemampuan berpikir gitu. Sementara komputer itu jago menghitung dan menyimpan gitu. Ya komponen manusianya juga harus dilatih untuk membaca data, dan harus disadarkan untuk lebih percaya kepada data. Jadi nggak cuma percaya ke nggak percaya pada highest income, highest paid person gitu. Highest paid person opinion. Lalu yang sulit juga adalah harus disadarkan bahwa gut feeling mereka bisa salah gitu. Karena dari riset soal beginian, kalau misalnya ada orang yang intuisinya berbeda dengan realita di data, biasanya bukannya percaya pada datanya, tapi mereka percaya pada intuisi. Enggak juga. Mereka mencari data lain yang mungkin mendukung opini mereka, ya sampai mungkin akhirnya kelelahan atau kehabisan waktu, akhirnya nyerah gitu ya. Ya si manusianya mesti yang pertama tadi bisa belajar membaca data literate, dan
lebih percaya, bukan, lebih berani untuk self doubt gitu kali ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah dari sisi proses ya, dari manajemennya mungkin perlu enforce, perlu siapkan alat bantu, perlu siapkan reward and punishment system mungkin, karena memang susah juga untuk memaksakan ini kalau misalnya mereka tidak melakukan, tidak ada efeknya. Oke, ya. Jadi surrendering ourselves to the data basically. Jangan juga. Jangan juga. Surrendering, ya. Nyari balance nih, itu pentingnya. Ya, karena intuisi juga nggak selamanya salah. Tapi data juga tidak selamanya benar. Kalau data jelek. Oke, mungkin itu dulu bincang-bincang bersama Mas Riyad Rifandi hari ini. Kita sudah sampai di penghujung acara. Karena ini udah 17.03, mungkin teman-teman mau siap-siap buka atau baru dalam perjalanan mau pulang gitu kan, mau biasanya kayak kantor-kantor nih pulangnya lebih cepat. Kita juga pulangnya harusnya lebih cepat. Harusnya lebih cepat gitu. Mungkin mau siap-siap pulang atau apa, hati-hati buat teman-teman yang mau berkendara gitu dalam perjalanan. Dan saya mau mengingatkan sedikit bahwa Pek Buburit akan hadir lagi di hari Jumat mendatang dengan tentunya guest speaker kita Mbak Wiwau dipanggilnya, tapi nama aslinya Mbak Nur Indah Pratiwi. Akan dilaksanakan di Twitter Space Pacman AI. Jadi kita balik lagi ke Space untuk hari Jumat ini dengan tema abis S2 ikut bootcamp emang worth it ya. Jadi Mbak Pratiwi ini sudah S2 gitu tapi masih ikutan Pacman kebetulan. Jadi kayak beliau ada siswa Pacman. Beliau akan sharing pengalaman kayak gimana sih bootcamp itu komplement atau menambah value beliau gitu meskipun beliau sudah pernah mengambil S2. Kurang lebih kayak gitu. Sampai jumpa untuk hari Jumat. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman semua, dan keluarga Pacman ingin mengucapkan selamat Ramadan dari 2024. Berapa ya? Lupa ya. Ya, ini tidak ada briefing. Ya, jadi ya pasti teman-teman Pacman di kantor kami di Jeruk Purut HQ ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua. Semoga bulan Ramadan kali ini berkah dan bisa lancar sampai akhir dan bisa bertemu lagi teman-teman di Ramadan berikutnya. Berarti ketemu lagi di Pek Buburit bersama kita lagi di tahun depan. Oke, bye. Sampai jumpa hari Jumat.